Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Teman-teman, mari kita mengkaji para imamul mustahidin ya. Pemimpin imamnya para mustahid. Di dunia muslim kita ketahui bahwa imam mustahid itu yang terkenal adalah yang empat ya, al-a'immatul majahib al-arba'ah. Imam mustahid yang empat. Tentu yang pertama adalah seorang Abu Hanifah. Mazhabnya menjadi mazhab Hanafi, ya, pengikutnya sebut Hanafiyah. Abu Hanifah ini kita ketahui kenapa lebih pertama dari sisi periodik, karena memang beliau lahir ya semasa dengan Imam Malik. Ya. Jadi kalau secara usia Abu Hanifah lebih dulu, terus Imam Malik. Selanjutnya Imam Syafi'i, lalu ke Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik, dan Imam Syafi'i akhirnya berguru juga ke para murid-muridnya Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya Abu Hanifah. Ya, tapi tidak sempat ketemu dengan Abu Hanifah. Sementara Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya empat mazhab ini saling belajar, saling keterkaitan. Tapi untuk hubungannya Imam Malik dan Abu Hanifah tidak ada hubungan dalam pengertian guru dan murid, karena memang itu satu masa, satu zaman, tapi beda wilayah. Kalau Imam Malik di Hijaz, ya, dan madrasahnya, aliran hukumnya sebut madrasah alil hadis. Karena Hijaz, kota Rasulullah, sahabat situ banyak terkumpul hadis. Sementara Abu Hanifah itu di Kufah, ya, di Irak. Di situ peradaban Persia, ya, sangat dekat dengan peninggalan peradaban Persia. Dan Kufah inilah di mana Abu Hanifah kecil dibesarkan dan hidup, dan beliau akhirnya menjadi seorang bintangnya para ulama. Ya. Dinobatkan sebagai ulama yang pertama disebut yang meletakkan dasar ilmu fikih. Ya. Inilah yang diakui oleh Imam Syafi'i misalkan, ya, beliau pernah memuji Abu Hanifah yang mengatakan anasu fil fiqh ya'al ala Abi Hanifah. Transmisi keilmuan ilmu fikih itu semua bermuara berinduk kepada sosok Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i pun mengakui bahwa kalau berbicara ilmu fikih sebagai ilmu yang sosok gurunya ilmu-ilmu keislaman, maka tidak lepas dari sosok Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah ini berhasil memformulasikan ilmu fikih ini dalam bentuk yang sifatnya sistematik. Ya. Kalau berbicara usul fikih, al-wadinya, peletak dasarnya tentu Imam Syafi'i. Ya. Karena dengan arisalahnya membuat usul fikih ini secara sistematik. Walaupun sebenarnya usul fikih secara praktik sudah ada zaman sahabat yang menggunakan kias gitu ya. Tabi'in juga menggunakan dalil-dalil yang sifatnya logawiyah gitu ya. Tapi Imam Syafi'i dinobatkan sebagai bapaknya ilmu fikih karena membuat sebuah kitab yang sistematik. Nah, kalau sebaliknya konteks fikih itu dinisbahkan kepada Abu Hanifah, karena Abu Hanifah ini punya karya ya, yang karya ini dipandang peletak dasar ilmu fikih. Setidaknya ada 3 karya yang dinisbahkan ke Abu Hanifah, ya, dan diduga 3 karyanya itu disusun oleh para muridnya, itu ya. Para muridnya ketika karena muridnya itu kan langsung simak gitu ya, mendengar langsung, ditulis fatwa-fatwanya, pendapatnya gitu ya. Yang terkenal misalkan Al-Fiqhul Akbarnya, ya, terus Musnad Fikih Akbarnya, Al-Attarnya, itu kitab-kitab yang dinisbahkan ke Abu Hanifah disusun oleh para murid-muridnya. Ya. Abu Hanifah selain dikenal sebagai bapak peletak dasar ilmu fikih, juga tidak tahu bahwa Abu Hanifah pun selain memang bapaknya ilmu fikih, beliau itu juga menguasai ilmu-ilmu lain. Misalkan ilmu akidah, teologi, ya. Ilmu Abu Hanifah juga terkenal dengan
Fikul akbarnya itu isinya tentang fikih besar, fikih agung yang berbicara tentang keimanan. Jadi zaman Abu Hanifah, fikih itu ada dua, ada fikul akbar, ada fikul asgor. Kalau fikih akbar berbicara keyakinan, akidah, suludin, sementara fikul asgor itu bicara fikih praktis, fikih amaliyah yang sekarang menjadi identik dengan ilmu fikih itu sendiri. Dan Abu Hanifah itu selain berbicara tentang fikih juga, beliau juga seorang mutakalim juga, cuman tidak disorot dari sisi itunya, gitu ya. Dan Abu Hanifah tidak dipungkiri juga beliau sosok ulama yang sangat alim, ya. Bahkan Hanifah itu kan ada dua. Hanifah itu dinisbahkan ke putranya. Orang Arab kalau menjuluki ayahnya itu anaknya, nama anaknya. Nama putranya Hanifah, ya. Jadi disebut Abu Hanifah gitu ya. Ada juga yang mengartikan Hanifah itu dikata Hanif yang artinya tinta. Karena Abu Hanifah itu kemana-mana dia selalu bawa tinta. Dia menulis, mencatat. Dan dari sisi akhlak beliau, ya, beliau terkenal orang yang sangat ahli ibadah, ya, sangat waro. Dan bahkan teman-temannya mengatakan Abu Hanifah itu tidak pernah dia membicarakan orang lain, aib orang lain. Ya. Dia anti gibah, tidak mau menggibah orang lain. Dia berbicara fokus, dia orangnya pendiam. Tapi kalau dipancing-pancing, masalah fikih, masalah keilmuan, dia kata murid-muridnya seperti air sungai yang mengalir. Ya. Nah, Abu Hanifah ini terkenal dengan bapaknya Madrasah Halil Ra'i. Kalau Malik bin Anas sebut ahli hadis karena memang ketika beristihad dia sangat mengandalkan hadis, dan memang Hijaz itu kan kota Nabi, kotanya sunnah gitu ya. Hadis-hadis banyak terkumpul di sana. Sementara Kupah, ya, di Irak itu sangat jauh dengan Hijaz. Dan Abu Hanifah sangat selektif terhadap hadis. Ada orang yang menilai tidak objektif bahwa Abu Hanifah itu cenderung inkar sunnah. Enggak. Dalam pengakuannya, ketika dia ditanya bagaimana turukul istinbat, cara menetapkan hukum Abu Hanifah, beliau mengatakan yang pertama Al-Quran. Setelah Al-Quran apa? Dia mengambil sunnah. Cuman kita ketahui di zaman Abu Hanifah, sunnah itu belum terkodifikasi. Ya, karena era Imam Bukhari, Imam Muslim, dan murid-muridnya Imam Tirmidzi itu kan 250 tahun setelah Rasulullah wafat. Hadis-hadis itu dibukukan. Sementara Abu Hanifah itu hidup, ya, di era tabi'in kecil. Dan Abu Hanifah itu mewarisi ilmu-ilmu dari kalangan tabi'in. Ya. Ibnu Al-Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i. Dan bermuara kepada Abdullah bin Mas'ud. Bermuara kepada sahabat Nabi. Jadi Abu Hanifah itu seorang alim yang sanad ilmunya itu sampai ke tabi'in dan sahabat Nabi. Nah, kenapa disebut Madrasah Halil Ra'i? Karena Abu Hanifah ini ketika menetapkan hukum, terutama persoalan-persoalan istihadiyah, Al-Qur'annya tidak ada, sunnahnya belum diterima, karena Abu Hanifah sangat ketat. Dia tidak mau hadis-hadis ahad yang memang tidak kuat. Minimal dia harus masyhur hadisnya gitu ya. Kalau sunnah tidak dapat, dan ingat, Abu Hanifah itu sangat menghormati kaul sahabi. Selama ada fatwa sahabat, pendapat sahabat yang menetapkan hukum itu, beliau pegang pendapat sahabat itu. Kalau terjadi perbedaan dengan sahabat, dia tetap tidak keluar. Dia ambil pendapat sahabat yang menurut dia paling kuat. Nah, ketika pendapat sahabat tidak ada, beliau baru beristihad. Ya, beliau baru beristihad. Nah, akhirnya Abu Hanifah ketika menemukan kasus baru, Qur'annya tidak dijelaskan secara eksplisit, sunnahnya tidak ada, sahabat Nabi tidak mengatakan, tidak berfatwa, beliau berani beristihad yang menggunakan dua metodologi yang disebut dengan qiyas dan istihsan. Ingat, Abu Hanifah itu sangat mengandalkan qiyas. Ketika ada kasus-kasus baru, dia mengkiaskan kasus baru itu dengan aslunnya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu beliau melakukan ta'lilul ahkam, mencari ilat hukum. Sehingga kasus baru ini bisa dikiaskan dengan yang ada dalam Quran dan hadis. Ketika kias tidak bisa berjalan dengan baik,
maka andalan Abu Hanifah adalah istihsan. Ya, istihsan itu dasar hukum yang menurut sebagian ulama seperti Imam Syafi'i sangat hati-hati terhadap istihsan. Karena istihsan itu cenderung terlalu mengandalkan ro'yu. Nah, Abu Hanifah berani melakukan istihsan. Ketika kias tidak dapat, dia lebih memilih kias khofi daripada kias jali kalau memang kias khofi ini dipandang lebih maslahat. Ya. Dan istihsan ini bisa menjawab solusi kebentuan hukum. Karena istihsan dibantu dengan tetap dia terikat dengan nas, ruh syariatnya, terikat dengan uruf, ya, terikat dengan konsep kedaruratan dan sebagainya. Nah, Abu Hanifah ini sekali lagi dia mengakui Al-Quran, sunnah Nabi, walaupun tadi ya beliau terhadap sunnah sangat ketat karena memang di Kufah ini di Irak itu banyak hadis-hadis palsu, maka dia seleksinya sangat ketat. Yang ketiga dia juga mengakui adanya ijma, ya, ijma sahabat terutama. Lalu beliau juga melakukan kias dan istihsan. Dan Abu Hanifah pun sangat menghargai pendapat guru-gurunya, ya, para tabi'in, guru-gurunya dan sahabat. Nah, Abu Hanifah ini banyak diikuti tentunya dulu sejarahnya di Kufah sebagai tempat tempat tinggalnya. Lalu sekarang tersebar ke India, ke Tunisia, sebagian Mesir, ya, Asia Tengah. Bahkan Turki Utsmani itu memakai mazhab Hanifah sebagai mazhab resmi negara. Maka dalam puncaknya, mazhab Hanafi pernah menjadi mazhab yang mayoritas dipegang oleh umat Islam. Nah, tentu Abu Hanifah ini memiliki murid, dan murid-muridnya sangat alim, sangat faqih. Bahkan banyak murid-muridnya yang berbeda dengan pendapat gurunya Abu Hanifah. Ada sebuah kitab disertasi saya baca tuh judulnya itu Al-Farqu Baina Abu Hanifah wa Ashabu. Perbedaan antara Abu Hanifah dengan sahabatnya, dengan murid-muridnya. Subhanallah. Itulah dunia alim, dunia ahli fikih, ya, mereka juga menghargai perbedaan pendapat. Selevel Abu Hanifah dengan murid-muridnya juga ada ikhtiarat, pilihan-pilihan yang berbeda dalam pilihan fikihnya antara murid-murid Abu Hanifah dengan Abu Hanifah. Memiliki murid-murid yang memang hebat seperti kitab Al-Kharajnya, ya, Muhammad Yusuf, ya, itu juga muridnya gitu ya, dan banyak ulama-ulama lain yang semua bersanad kepada Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah diakui secara kualitas kepribadian dia sangat baik, ya, akhlaknya sangat baik, tadi orang yang sangat waro, ahli ibadah, dan dia itu tidak gila jabatan. Banyak tawaran-tawaran menjadi qadhi, hakim agung, beliau menolak. Sampai dia pernah dipenjara karena konsekuensi pilihan politiknya, keteguhannya. Ya, Abu Hanifah hampir 50 tahun lebih hidup di masa Bani Umayyah, 18 tahun di masa Bani Abbasiyah. Dan akhirnya pernah khalifah dari Bani Abbasiyah, Syekh Mansur itu pernah menawarkan Abu Hanifah menjadi hakim, tapi beliau menolak. Dia ingin menjadi seorang ulama yang independen, dan beliau juga tidak pernah terpengaruh sampai pernah tadi dipenjara karena berbeda dengan penguasa. Dan Abu Hanifah menjadi ulama yang dinobatkan sebagai bapak fikihnya. Ilmu fikih adalah Abu Hanifah, sebagaimana usul fikih dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Itu mungkin sekilas tentang Abu Hanifah yang saya ketahui. Mudah-mudahan kita sebagai pelajar, ya, orang-orang mu'asyirin hari ini, ya, berbagai mazhab yang tersebar, tentu memahami belajar mazhab Abu Hanifah adalah suatu pilihan yang terbaik. Karena Abu Hanifah ini dia berbeda dengan mayoritas, dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali. Dari sisi usul fikihnya dia punya madrasah sendiri, ya. Sebut dengan mazhab atau madrasahatul Ahnaf, ya. Kaidah-kaidah fikih usul fikihnya dibangun dengan sendiri gitu, ya. Tapi ini tetap sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengakui Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Itulah Abu Hanifah yang beliau hidup sampai usia 70 tahun lebih gitu, ya. Wafat kurang lebih tahun 150 Hijriah. Akhirnya nama beliau direkam dan dikenang sebagai pendirinya ilmu fikih. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيد البشر لا تحزن